Shalom. Apa kabarnya semua Bapak Ibu? Luar biasa, coba dikasih senyum aja kanan kirinya. Bilang Yesus bangkit buat kamu. Oke. Pertama-tama selamat Paskah Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua yang percaya katakan yes. Oke Bapak Ibu ya. Nah jadi hari ini minggu yang spesial saya percaya karena Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus bangkit itu bukan hanya untuk sekedar memberikan bukti bahwa dia hebat. Tapi bagi saya waktu kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan bukti yang besar bahwa dia mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Bukan hanya sekedar untuk membuat dia terlihat keren seperti superhero di Marvel. Bukan Bapak Ibu. Dia bangkit bukan hanya sekedar melihat oh jadi kayak Superman biar keren gitu ya. Bukan itu, tapi dia membuktikan bahwa dia mengasihi kita semua. Yang mengerti katakan amin. Nah, waktu hari Jumat lalu kita sama-sama beribadah memperingati ibadah Jumat Agung Bapak Ibu ya. Saya kasih notes beberapa poin gitu ya. Kita review sedikit tentang Jumat Agung. Saya tulis beberapa poin doang Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah saya mau kita semua memahami bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi kita bukan hanya sekedar sembari menjalani tugas kehendak Bapa. Bukan Bapak Ibu. Dia itu mati untuk setiap kita. Kita memperingati hari Jumat Agung. Itu bukan hanya sekedar dia menjalani kehendak Bapa. Betul nggak? Kalau dia hanya sekedar menjalani kehendak Bapa. Dia nggak mengasihi kita. Itu beda cerita. Tapi dasar itu semua adalah karena apa? Karena dia mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu. Setuju nggak Pak, Bu? Yang kedua adalah saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus mati itu bukan borongan untuk satu dunia. Tuhan Yesus mati, bangkit dan naik ke surga itu spesial untuk saya dan spesial untuk Bapak Ibu. Artinya, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kita harus pahami ini baik-baik. Walaupun ternyata tidak ada satu orang pun yang lain selain Bapak Ibu di muka bumi ini pun, Tuhan Yesus tetap jadi mati untuk satu orang engkau. Setuju gak deh? Dia bukan mati borongan loh. Dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga. Itu spesial untuk orang yang spesial adalah Bapak Ibu semua. Jadi dia bukan borongan. Yang ketiga adalah saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk dia bisa kabur dari salib kalau dia mau. Tapi dia nggak lakukan itu. Dia bisa lari dari panggilan itu tapi tidak lakukan itu kenapa? Karena dia mengasihi kita. Betul nggak Pak, Bu? Dia harusnya nggak disalib. Dia harusnya tidak menerima ganjaran seperti itu karena dosa kita. Tapi dia tetap melakukan itu dengan sukacita bukan dengan terpaksa. Setuju? Dia lakukan itu bukan dengan terpaksa loh Pak, Bu. Dia memang menderita, dia rasakan sakit, dia terpisah dari kasih Bapa betul. Tapi dia lakukan itu bukan terpaksa. Dia lakukan itu dengan satu kehendak yang jelas karena dia mengasihi saya dan mengasihi Bapak Ibu. Setuju Bapak Ibu? Artinya apa yang kita sudah dengar lewat khotbah Jumat Agung itu harus kita pegang benar-benar bahwa dia mati untuk kita karena dia mengasihi kita. Dan di pesan Jumat Agung mungkin gitu ya, kalau saya boleh kasih sedikit Bapak Ibu, bahwa waktu Tuhan Yesus bilang it is finished gitu ya. Kalau dalam bahasa aslinya ditulis bahwa tetelestai gitu ya. Artinya it is finished itu adalah bukan sebuah akhir. Tapi justru ada sebuah awal karena dia yang menyelesaikan untuk kita memulai sesuatu. Setuju gak nih Pak, Bu? Itu bukan akhir tapi itu sebuah awal. Karena apa? Dia yang menyelesaikan it is finished untuk kita bisa memulai sebuah kehidupan yang baru yang lebih baik karena kasih setia Tuhan. Artinya itu bukan sebuah akhir. Artinya apa? Kalau itu awal bagi kita artinya ada hal yang perlu kita lakukan. Setuju Pak, Bu? Ada hal-hal yang benar-benar hari ini perlu kita pahami bagaimana cara kita memulai hidup ini. Bagaimana setiap kali Jumat Agung dan Paskah dia mati dan dia bangkit untuk kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang yang sudah menerima
kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu lebih penting. Amin Pak, Bu. Dia bangkit makanya kita bisa hidup, setuju nggak? Makanya kan ada lagu ya, sebab dia hidup. Udah gitu apa lagi? Ada hari esok, sebab dia hidup. Dikatakan apa? Ku tak gentar karena ku tahu dia pegang hari esok. Udah gitu apa? Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Artinya karena Tuhan Yesus hidup Bapak Ibu, dia yang pegang hari-hari kita, setuju nggak? Kalau dia mati, dia nggak bisa pegang hari-hari kita hidupnya, betul nggak? Karena kita dan Yesus sama-sama hidup, makanya hari ini kita hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, hari ini saya cuma mau memberikan refleksi atau 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu di momen Paskah ini begitu ya. Kalau saya baca berulang-ulang tentang peristiwa Jumat Agung, tentang kebangkitan Tuhan Yesus begitu ya. Dan kemudian saya review lagi gitu ya. Apa sih yang biasanya kita refleksikan begitu ya. Saya menemukan dan saya mau sharing sama Bapak Ibu ada 2 pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini gitu ya. Karena ini adalah momen Paskah, saya kasih judul hari ini adalah Paskah gitu ya. Jadi apakah sudah pas kehidupan kita di momen Paskah ini? Jadi pertanyaannya adalah sudah paskah hidup kita di momen Paskah ini? Kalau belum pas berarti ada yang salah gitu ya. Karena Paskah ini harusnya kehidupan kita itu jadi orang yang memang sudah pas gitu ya. Yang pertama pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu. Sudah paskah kita hidup kita ini sesuai dengan pengorbanan Tuhan? Kalau ternyata hidup kita nggak pas dengan pengorbanan Tuhan, artinya ada sesuatu yang salah. Artinya kalau di pertanyaan pertama ini kita nggak pas hidup kita dengan pengorbanan Tuhan, artinya kita sedang menyia-nyiakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Setuju nggak Pak, Bu? Pengorbanannya besar atau besar banget? Bukan besar banget, yang paling besar. Nggak ada pengorbanan di muka bumi ini yang lebih besar daripada pengorbanan Tuhan, betul nggak? Bukan hanya sekedar yang paling besar. Itu pokoknya benar-benar luar biasa pengorbanan Tuhan. Artinya kalau kita udah dikasih pengorbanannya yang begitu besar. Dia mengorbankan nyawanya, hidupnya untuk setiap kita. Kenyamanannya, privilege-nya semua dikorbankan untuk kita. Tapi kitanya nggak pas hidupnya. Artinya kita sedang menyanyiakan kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Di Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-5. Berkata seperti ini Bapak Ibu ya di depan. Kita baca sama-sama aja ayatnya sudah ada. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka. Ini ngomongin tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya Pak Bu. Biar kita gak panjang bacanya. Dikatakan mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati. Saya mau kutip ayat ini Bapak Ibu ya. Bahwa perempuan-perempuan itu waktu datang ke kubur, mereka itu datang dengan kasih, betul ya? Mereka datang dengan kasih. Tapi gitu ya, pemikiran mereka itu belum diperbaharui bahwa Yesusnya sudah bangkit. Iya enggak? Di otak mereka itu masih paradigma yang lama. Makanya dikatakan di sini kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati. Ada sering kali kehidupan kita Bapak Ibu, sering kali kehidupan kita jadi orang Kristen gitu ya. Kita punya Tuhan yang hidup, tapi cara hidup kita seperti punya Tuhan yang mati. Tahu bedanya Pak, Bu? Kalau kita punya Tuhan yang hidup, harusnya respon kita jauh lebih positif, betul nggak? Kalau kita tahu Tuhan kita hidup, dan Tuhan kita yang paling besar, yang paling punya kuasa, yang paling hebat, harusnya respon hidup kita itu jauh lebih baik dari hari ini. Bisa pahami ini Pak, Bu? Artinya ada sebuah pertanyaan, apakah kita benar-benar sudah pas kehidupan kita dengan pengorbanan Tuhan? Banyak orang Kristen hari-hari ini hidup seperti Yesusnya belum bangkit.
Ada banyak orang Kristen hari-hari ini seperti kayak ngerasa bahwa hidupnya masih dalam dosa gitu ya. Hidupnya masih dalam ketakutan. Hidupnya masih terjebak masa lalu. Hidupnya masih gak mengampuni. Hidupnya masih ngerasa gak layak. Hidupnya gak maksimal gitu ya. Kenapa? Karena kita suka pikir bahwa kita gak punya Tuhan yang hidup. Kita masih suka pikir Tuhan kita itu Tuhan yang mati. Kita masih pikir bahwa Tuhan kita itu cuma ada di Alkitab dan ada di kertas tapi gak hadir dalam kehidupan kita. Tuhan yang hidup itu bukan hidup di dalam Alkitab. Tapi Tuhan yang hidup itu hidup dalam hidup kita. Setuju gak Pak, Bu? Alkitab itu benar 100% apa yang diceritakan iya dan betul gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu ada banyak orang Kristen merasa Alkitabnya yang hidup tapi bukan Yesus hidup dalam kehidupannya. Sehingga waktu engkau sedang ada persoalan hidup, ada pergumulan hidup, engkau gak berpikir bahwa Tuhan itu hidup dalam kehidupan. Kalau ini kita gagal untuk sadari dan refleksikan, artinya kita sedang menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan loh Pak, Bu. Seberapa banyak kita yang percaya di sini bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang hidup? Percaya? Amin. Dia bukan cuma cerita storytelling yang ada di Alkitab yang dikhotbahkan setiap hari Minggu, seminggu 3 kali, bukan itu. Tapi dia itu benar-benar hidup dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu seberapa banyak Bapak Ibu di tempat ini yang pernah merasakan specific encounter journey sama Tuhan. Maksudnya adalah perjalanan atau pengalaman spiritual yang Bapak Ibu pernah rasakan sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu belum pernah rasakan, minta sama Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dia itu hidup dalam hidup kita. Dia bukan hanya untuk didengar dan kita cuma bilang, oh kagum, hebat, dia bukan itu. Tapi kita harus benar-benar mengalami Tuhan. Seberapa banyak kita yang mau mengalami Tuhan, katakan yes. Artinya pertanyaan pertama ini, apakah sudah pas hidup kita sesuai dengan pengorbanan Tuhan? Pengorbanan dia luar biasa, pengorbanan dia hebat. Tapi kalau selama ini kehidupan kita ngerasa ternyata Tuhan kita itu masih mati dalam tanda kutip. Saya mau bilang kita sedang menyanyiakan pengorbanan Tuhan. Dia bangkit untuk kita. Setuju gak Pak, Bu? Dia bangkit itu menunjukkan kuasanya jauh lebih besar dari apapun itu. Kuasanya jauh lebih besar dari masalahmu. Kuasanya jauh lebih besar dari persoalanmu dan pergumulanmu hari-hari ini. Artinya lewat kebangkitan Tuhan ini Bapak Ibu ya. Kita harus sama-sama yakin bahwa dia adalah Allah yang besar dalam kehidupan kita. Saya mau masuk poin yang kedua. Poin yang kedua ini saya mau bahas lebih panjang Bapak Ibu ya. Daripada poin yang pertama begitu ya. Pertanyaan yang kedua adalah, paskah tujuan Yesus bangkit dengan tujuan kehidupan kita? Artinya harus ada yang kita pas-pasin dong. Kalau Tuhan Yesus bangkit, setuju gak Pak Bu bahwa ada tujuannya? Gak mungkin gak ada tujuannya. Dia bukan cuma biar diliput media kelihatan keren ditulis di Alkitab, bukan itu. Dia punya tujuan yang spesifik. Dan hari ini saya mau bahas kenapa tujuan Tuhan Yesus sama tujuan kita harus sama. Karena kalau nggak sama, kembali lagi ke pernyataan yang pertama, berarti kebangkitannya akan sia-sia dalam kehidupan kita. Setuju nggak? Karena tujuan Yesus bangkit udah ada, udah gitu lah kita punya tujuan yang lain. Artinya kita nggak seimbang dan kita nggak balance dengan tujuannya Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau bahas beberapa hal gitu ya. Tapi lewat 2 pertanyaan ini aja. Dan pertanyaan yang kedua ini saya mau bahas lebih panjang dan lebih jelas. Di Yohanes 20 ayat yang ke-30 sampai 31. Apa tujuan Tuhan bangkit? Ayat ini, perikop ini Bapak Ibu ya. Bahwa itu peristiwa tentang masih dalam satu rangkaian kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita mau baca nanti ada beberapa ayat begitu ya yang akan saya bacakan. Di Yohanes 20 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-31 berkata seperti ini. Di perikopnya kalau Bapak Ibu buka di Alkitab masing-masing begitu ya. Bapak Ibu buka, perikopnya adalah maksudnya Injil ini dicatat. Artinya apa yang dibicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, maksudnya ditulis tuh untuk apa?
Maksudnya kita hari ini dengar, datang ke gereja, memperingati Paskah, bilang Yesus bangkit, begitu ya. Anak-anak di sekolah minggu hari ini, diajarkan tentang Via Dolorosa gitu ya. Nanti ada rangkaiannya nih di sekolah minggu gitu ya. Itu untuk apa? Nah, ini ditulis dalam dua ayat ini yang nanti kita baca. Perikopnya jelas. Maksudnya Injil ini dicatat. Karena kalau nggak ada maksudnya ngapain kita baca gitu kan. Nah, maksudnya ini dicatat apa? Yang pertama di ayat yang ke-30 berkata, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Maksudnya apa Pak, Bu? Ini bukan cuma bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tapi ini karena ini serangkaian gitu ya. Berarti termasuk kebangkitan Tuhan Yesus itu untuk apa? Semua mujizat-mujizatnya Tuhan Yesus, termasuk mujizat kematian dan kebangkitannya, itu dicatat untuk apa? Di ayat yang ke-31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Jadi semua yang ditulis di dalam Alkitab ini dicatat biar setiap orang yang tadinya nggak percaya jadi percaya. Tujuannya itu. Bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup. Sama-sama katakan hidup. Kalau di dalam bahasa aslinya kata hidup di sini itu bukan cuma sekedar bernafas dan bernyawa. Tapi hidup itu berkelimpahan Bapak Ibu. Artinya kenapa hari ini kita masih memperingati Paskah, kita tahu kehebatan Yesus Kristus, kita lewati semua proses prapaskah sampai Paskah ini, itu yang pertama biar orang yang tidak percaya jadi percaya, itu yang pertama. Setuju gak Pak, Bu? Ditulis bukan biar kelihatan Yesusnya hebat, bukan. Tapi biar orang yang tidak percaya menjadi yang percaya. Dan yang kedua, biar setiap kita yang punya iman, hidup kita itu berkelimpahan. Dua hal itu. Jadi kebangkitan Yesus itu untuk mengubahkan kehidupan kita. Biar kita bisa dipakai sama Tuhan untuk membuat orang lain yang tidak percaya menjadi percaya. Itu proses dan tujuan Yesus bangkit dalam kehidupan kita. Yang pertama biar hidup kita diberkati lewat iman kita. Dan kita bisa memberkati orang lain. Biar orang lain juga bisa punya iman yang sama seperti iman kita kepada Tuhan. Itu bicara tentang kebangkitan Pak, Bu. Dan kalau saya lihat gitu ya. Proses kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kan pasti baca ya di rumah ya. Tentang proses kebangkitan itu beberapa pasal gitu ya. Maksudnya ada ditulis di beberapa Injil, di beberapa kitab gitu ya Bapak Ibu baca. Waktu kebangkitan Tuhan Yesus itu Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu ekspektasi seluruh muridnya itu buyar. Setuju nggak? Karena ekspektasinya murid-muridnya Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesusnya itu nggak mati, maaf, Tuhan Yesusnya nggak mati di atas kayu salib. Ekspektasi murid-muridnya itu apa Pak, Bu? Tuhan Yesus itu jadi Marvel. Punya kekuatan tiba-tiba super, tiba-tiba salibnya patah mungkin gitu ya. Nah ekspektasinya murid-murid itu seperti itu, saya jamin 100%. Kenapa? Karena yang terjadi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, murid-muridnya kemana? Kabur semua. Nggak ada satupun yang menyertai dan masih dalam tanda kutip setia mengikuti Yesus tuh nggak ada. Bayangin, 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajari hidup bersama murid-muridnya. Murid-muridnya aja masih gagal paham kenapa Yesus harus mati. Murid-muridnya kalang kabut, dia bingung dia mau ngapain begitu ya. Dan kemudian apa yang dilakukan sama murid-muridnya? Ini yang baca Alkitab harusnya bisa ngikutin ya. Ini kan kita ngomongin serangkaian. Apa yang dilakukan sama murid-muridnya Pak, Bu? Waktu Tuhan Yesus mati dan kayu salib. Apa dia bikin ibadah Jumat Agung? Nggak ada ya. Itu cuma kita aja orang Kristen yang memperingati ya. Nggak ada murid-muridnya ngumpul. Udah gitu ngomongin sedih-sedihnya Tuhan Yesus gitu nggak ada.
Apa yang dilakukan sama murid-muridnya? Murid-muridnya kabur kalang kabut. Saya boleh panggil pemain keyboard maju ke depan. Saya menyoroti beberapa sikap atau respon tindakan murid-muridnya Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Macam-macam. Betul nggak? Pasti saya jamin kalau Bapak Ibu ngomongin Thomas kemana, Thomas mungkin lagi mengurung diri di kamar, berpikir dengan logikanya yang luar biasa, kenapa Tuhan Yesus yang kemarinnya keren sekarang jadi loyo. Iya dong? Kan Thomas ini kan analitik, thinker banget ya. Dia pasti mikirin gimana caranya, oh pemain keyboard aja, gak usah semuanya. Kalau semuanya kita jadi konser. Oke, pemain keyboard dulu aja gak apa-apa, makasih ya. Oke, nah saya menyoroti beberapa murid-murid Tuhan Yesus, pasti itu tindakannya akan beda-beda. Ada yang berpikir keras, ada yang mungkin memang sedih. Saya mau nanya Bapak Ibu, murid-muridnya Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus mati, itu sedih atau gak sedih? Pasti sedih, gak mungkin gak sedih. Iya gak sih? Orang yang maaf, kita gak kenal aja kalau hidup serumah sama kita, setahun aja dia pergi, kita sedih gak? Sedih. Apalagi nih orang yang kenal 3,5 tahun. Mau urusannya dia kalah, dia menang, tetap sedih gak? Tetap sedih. Tapi permasalahan paling besar adalah murid-muridnya itu gagal paham tentang apa maksud kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang dilakukan sama murid-muridnya, apa? Mereka ngumpet, kabur kalang kabut. Nah, saya mau menarik cerita yang udah lama kita gak bahas tentang seorang yang namanya Petrus. Tahu Petrus? Tahu Petrus ya? Petrus itu murid yang sebelum Tuhan Yesus ditangkap itu paling sangar. Iya enggak? Waktu Tuhan Yesus ditangkap aja, dia ambil pedang, ditebas kuping yang nangkep, betul enggak? Keren enggak? Keren banget. Tapi waktu Tuhan Yesus ditangkap, disiksa dan disalib, yang kabur dan dicatat di Alkitab dengan sangat jelas proses kaburnya itu siapa? Petrus. Yang lain mungkin kabur juga. Tapi yang disoroti dan ditulis di Alkitab siapa? Petrus. Ada orang nanya, Om nih sohibnya Yesus ya? Oh enggak, bukan saya gitu kan. Ada yang nanya, Om ini kan yang kemarin tuh bikin mujizat bareng Yesus. Sekali-kali pun aku tidak mengenal dia. Saya mau nanya Pak, Bu. Di momen itu, Tuhan Yesus kira-kira merasa seperti apa? Nih bukan kita berandai-andai jadi Tuhan Yesus. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Nggak usah dipikirin pun kalau jadi Tuhan Yesus. Yang pertama dia merasa bahwa apa? Kematian dia ternyata disalahpahami oleh murid-muridnya. Iya nggak? Padahal itu kematiannya sesuatu hal yang besar, penggenapan janji Tuhan. Tapi murid-muridnya pada hilang. Apa yang dilakukan sama seorang yang namanya Petrus? Dia buka grup WhatsApp murid-muridnya. Kan dia punya grup WhatsApp ya sama murid-muridnya. Waktu hari Sabat itu selesai dia buka itu grup WhatsApp. Pas hari Sabat gak boleh main WhatsApp. Dia buka grup WhatsApp habis hari Sabat itu selesai dia bilang apa? Dia ngajakin nongkrong murid-muridnya. Di Alkitab ada. Dia bilang apa? Gue mau nangkep ikan, lu pada mau ikut apa kagak? Ingat cerita ini gak? Ingat ya? Waktu itu terjadi, murid-muridnya banyak yang ikut gak? Banyak yang ikut. Kita baca dulu Alkitab kita deh. Soalnya kok kayaknya pada ngerasa saya lagi mendongeng ya? Enggak ya? Di Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Yohanes pasal yang ke-20 itu mencatat tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yang perhatikan, murid-muridnya belum tahu. Jadi yang datang ke kubur Yesus pertama kali siapa? Seorang perempuan, betul? Perempuan itu dan kemudian murid-muridnya belum tahu. Makanya si Petrus sama murid-muridnya itu tulis di sini. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Perikopnya jelas menuliskan kalau Bapak Ibu baca. Bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias.
Di ayat yang pertama berkata seperti ini. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di situ berkumpul siapa? Ayat yang kedua. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, 2 orang muridnya yang lain. Artinya banyak gak yang diajak nongkrong sama Petrus? Banyak. Saya mau kasih tahu, ternyata mereka semua gak semuanya nelayan. Jadi orang-orang galau kalau diajak nongkrong, nongkrong aja. Iya dong. Mereka sedih gak? Sedih. Mereka bingung gak? Mereka bingung. Makanya mereka ngumpul sama Petrus bersama-sama Bapak Ibu. Waktu mereka ngumpul, apa yang diobrolin? Ngumpul nih, hari Sabat kan udah selesai, udah boleh ngumpul. Apa yang diobrolin sama Petrus dan murid-muridnya yang tadi? Menurut Bapak Ibu. Ngomongin siapa? Pasti Yesus, gak mungkin gak. Iyalah gak mungkin ngomongin yang lain kan. Setelah semuanya udah galau, semuanya bingung. Biasanya kan mereka ikut KKR bareng Yesus nih. Gitu kan. Hari itu gak ada kegiatan, gak ada agenda. Karena Yesusnya udah gak ada. Mereka pasti ngomongin Yesus. Apa yang diomongin kira-kira sama murid-murid yang lain ke Petrus? Nih Bapak Ibu, jadi yang tadi tuh anggotanya banyak ya. Ketemu Petrus pertama kali, Bapak Ibu mau ngomong apa sama Petrus? Kalau saya jadi murid yang lain, saya ketemu Petrus, saya keplak dulu kepalanya. Saya bilang apa? Lu ngomong waktu kemarin-kemarin di grup WhatsApp, gitu kan? Sekali-kali pun aku tidak akan pernah meninggalkan kau. Kan Petrus pernah ngomong itu, janji sama Yesus, betul gak? Ternyata kemarin kabur. Kan yang paling si kucrut nih si Petrus, betul gak? Banyak janjinya, banyak ngomongnya, kabur paling pertama. Betul gak sih? Kalau Bapak Ibu jadi Petrus, apa perasaan Bapak Ibu ketemu murid-murid yang lain? Sedikit malu gak? Malu. Di momen itu perhatikan baik-baik. Petrus guilty feelings gak? Merasa bersalah gak? Pasti merasa bersalah, gak mungkin gak? Cuma bedanya kalau Yudas bunuh diri, Petrus gak bunuh diri. Kesalahannya 11-12 gak? 11-12 gak ada bedanya Pak, Bu. Tapi perhatikan ini baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Waktu Yesus bangkit, Yesus punya agenda. Agendanya Yesus pertama kali berarti. Kan pasal yang ke-20 Yesus bangkit. Pasal 21 Yesus mau ketemu siapa? Ketemu orang tuanya? Enggak loh. Dia datang ke satu orang yang namanya siapa? Petrus. Tahu gak kenapa saya bilang satu orang walaupun di situ banyak orang? Saya mau bilang di momen ini yang datang tuh Yesus khusus ke satu orang itu doang. Bapak Ibu harus tahu dengan sangat jelas cerita ini. Kalau di ayat-ayat berikutnya nanti kita baca ya. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah. Apa yang terjadi di proses kebangkitan Tuhan Yesus ini? Petrus bersama dengan murid-muridnya yang ada di situ, itu gak tahu Tuhan Yesusnya sudah bangkit. Dia masih clueless. Dia taunya Yesus masih dikubur. Dia nangkep ikan dari semalaman. Ada yang dapat gak ikannya? Gak ada yang dapat. Satu pun gak ada yang dapat. Sampai mulai pagi ada seorang yang jalan, betul kan? Masih ngecerita ini ya? Udah gitu teriak apa? Adakah lauk pauk daripadamu gitu ya? Udah gitu yang di dalam kapal itu mungkin gak terlalu jauh gitu ya jaraknya ya. Dia masih bisa teriak-teriak bilang, semalaman kita nangkap ikan gak dapat apa-apa gitu kan? Udah gitu yang di sana bilang apa? Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Yang di perahu ini tebarin gak? Tebarin. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Di momen sebelum menebarkan jala, Petrus bersama dengan murid-muridnya yang lain tadi. Tahu gak itu Yesus? Tahu? Ya gak tahu lah. Orang Yesusnya di mana? Dikubur. Udah ada dikubur dan udah mati. Tapi perhatikan ini baik-baik. Waktu Petrus tebarin jalannya. Kan ini di Alkitab catat
dengan sangat jelas. Petrus bersama dengan murid-murid terbaring jala. Ini proses kebangkitan Tuhan Yesus. Yang dilakukan sama Tuhan Yesus itu ini. Waktu dia terbaring jala, Petrus angkat jalanya. Ikannya banyak apa banyak banget? Banyak banget. Setelah itu dihitung, jumlahnya 153 ekor ikan. Tapi katakanlah saat itu Petrus bingung lah. Oke. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Alkitab catat dengan sangat jelas. Waktu dia angkat itu jala, Petrus tahu nggak itu siapa? Tahu? Tahu nggak sekarang itu siapa? Tahu. Kenapa dia tahu? Karena perhatikan, 3,5 tahun yang lalu, Yesus yang sama panggil Petrus yang sama dengan cara yang sama, di tempat yang sama, nggak ada bedanya. Yang dipanggil cuma siapa? Petrus. Jadi momen ini itu direka ulang sama Yesus menjadi kegiatan pertama kali Yesus bangkit untuk memanggil kembali seorang yang namanya Petrus. Makanya Alkitab catat dengan jelas, siapa yang lepasin jalannya? Petrus. Waktu dia angkat ikannya banyak, dia nggak angkat ikannya loh. Dikasih ke temennya, nih lu pegang. Temennya mungkin pada bingung itu siapa. Petrus ngapain Pak Bu? Petrus pakai jubah dia, baju dia. Dia nyemplung ke air, dia berenang sejadi-jadinya. Mungkin yang kanan kiri bilang begini, si Petrus ngapain tuh? Gitu kan? Ya enggak? Yang lain tahu nggak momen itu? Nggak tahu. Yang tahu momen itu untuk seorang yang namanya siapa? Cuma Petrus. Si orang yang gagal paham sama kematian Yesus ini. Si orang yang sudah lari dari panggilannya. Betul nggak? Yesus panggil 3,5 tahun lalu. Dari penjala ikan jadi penjala manusia. Di malam hari Sabat itu selesai, Petrus memutuskan untuk jadi penjala ikan lagi. Tapi Yesus gak biarkan itu berlangsung lama. Saya cuma mau kasih tahu Bapak Ibu. Tahu dejavu gak? Itu yang dirasakan sama Petrus. Waktu Petrus kembali ke air, dia berenang sejadi-jadinya ketemu Yesus. Apa perasaan Petrus saat itu Pak Bu? Masih merasa bersalah gak? Makin bersalah. Betul gak? Kenapa? Ternyata orang yang dia tinggalin, yang dia bilang gak kenal, yang mungkin dengan tindakannya jelas bahwa dia mau meninggalkan panggilan dia sebagai penjala manusia jadi penjala ikan lagi. Dan memprovokasi teman-temannya yang lain. Betul gak? Untuk jadi penjala ikan lagi. Ternyata yang didatengin pertama kali setelah kebangkitan Tuhan Yesus siapa? Petrus. Yesus gak datengin orang tuanya loh. Dia datengin seorang yang namanya Petrus yang sudah mengkhianati dia. Dia datang untuk menunjukkan Petrus gak boleh gagal paham soal kematian Tuhan Yesus. Setuju gak Pak, Bu? Saya gak pernah lihat kisah kasih yang lebih besar daripada kisah ini. Saya mau tanya Bapak Ibu. Kalau Yudas tidak mati bunuh diri, saya bisa jamin sih. Walaupun saya gak berhak menambah-nambahkan di Alkitab. Tapi saya bisa jamin. Kasihnya Yesus sama Yudas itu juga gak berkurang 1% pun. Dia pasti datengin Yudas. Sama kayak Petrus. Yang pertama kali Yesus lakukan itu bukan ketemu sama orang tuanya, bukan. Yang Yesus pertama kali lakukan bukan datang ke tempat umum bilang saya hebat jadi superhero, enggak. Dia datang untuk seorang yang namanya Petrus doang. Untuk memastikan Petrus kembali kepada panggilannya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kenapa saya tulis tadi. Apakah hari ini kita pas enggak dengan momen kebangkitan Tuhan Yesus? Karena yang saya tahu, the first activity, the first agendanya Tuhan waktu Yesus bangkit itu untuk memastikan panggilan Petrus itu kembali kepada yang pertama. Enggak yang lain.
Artinya, perhatikan Pak, Bu. Tuhan Yesus punya konsen yang sangat jelas, sangat besar bahwa Tuhan Yesus mau semua orang menerima kasihnya dia. Iya gak? Bukan biar Yesusnya jadi hebat, bukan. Tapi Yesus mau Petrus kembali kepada panggilannya jadi penjala manusia. Sebegitu urgentnya Tuhan ketemu Petrus. Karena Tuhan tahu Petrus harus balik jadi penjala manusia. Itu kebangkitan Tuhan. Artinya hari ini saya cuma mau tanya sama Bapak Ibu. Lewat kebangkitannya ini Bapak Ibu ya. Bener gak kita bisa jadi dampak yang positif bagi orang lain? Karena lewat kebangkitan Tuhan, Tuhan mau encourage kita jadi dampak yang positif bagi orang lain. Tuhan gak mau Petrus miss, gak mau. Tapi ternyata memang sebegitu kerennya Tuhan dalam kehidupan seorang yang namanya Petrus. Lihat, setelah peristiwa itu, siapa murid yang paling gila ikut Yesus? Petrus. Mujizat yang jauh lebih besar yang daripada pernah Yesus pernah lakukan di muka bumi ini, itu dipercayakan lewat tangan Petrus. Setuju gak? Karena apa? Karena di momen itu waktu Petrus salah dan Petrus balik kepada Tuhan, dia tahu kenapa Yesus bangkit dalam kehidupan dia. Dan di momen itu dia gak pernah mundur satu kali pun. Karena dia tahu kebangkitan Yesus itu sangat jelas untuk membuat dia hidup dan hidup dia berdampak buat orang lain. Gak ada yang lain. Sampai akhir hidupnya Petrus disalib terbalik karena imannya kepada Tuhan dan dia tidak pernah mundur satu kali pun. Artinya kebangkitan Tuhan yang tadi saya mau jelaskan di poin yang kedua ini Bapak Ibu. Pertanyaannya cuma simple. Benarkah hari ini kita pas tujuan Yesus dengan tujuan kita? Tujuan dia bangkit untuk memastikan semua orang bisa berdampak baik bagi orang lain. Termasuk sama murid-muridnya yang lain. Tuhan pakai semua murid-muridnya, setuju gak Pak Bu? Tuhan gak cuma pakai Petrus doang. Tuhan pakai semua murid-muridnya. Dengan cara yang dahsyat, yang luar biasa dan ajaib. Artinya saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Yesus bangkit bukan cuma pakai para pendeta untuk memberitakan Injil. Betul gak? Yesus bangkit untuk setiap kita bisa berdampak baik bagi banyak orang. Mulai dari keluarga, di tempat pekerjaan, usahamu, di keluarga besarmu, di tetanggamu, engkau bisa berdampak baik bagi banyak orang. Enggak kebetulan tahun ini, hari ini kita menjalani yang namanya tahun amanat agung. Setuju Pak Bu? Dia bangkit untuk menyelesaikan amanat agung. Dia bangkit untuk mengencourage kita sama-sama menyelesaikan amanat agung ini Pak Bu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, setelah Yesus ketemu Petrus lewat kebangkitannya, di perikop berikutnya, ini catat aja ya, gak usah dibuka dulu. Perikop berikutnya adalah Yesus ngomongin tentang gembalakanlah domba-dombaku. Artinya dia bangkit itu untuk mempersiapkan setiap murid-muridnya yang hari ini adalah kita, untuk kita bisa jadi gembala bagi banyak orang di luar sana. Betul gak? Kalau kita gagal paham ini artinya kita sedang menyanyiakan kebangkitan Tuhan Pak Bu. Kebangkitan Tuhan itu bukan cuma sekedar kita hidup berkelimpahan, itu betul. Tapi hidup berkelimpahan kita harus dirasakan sama orang lain. Hidup kita, keselamatan yang kita terima harus juga bisa dirasakan sama orang lain. Yohanes 20 ayat yang ke-21. Ini tentang kebangkitan Tuhan. Baca ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras, 3, 2, 1. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Inti dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus untuk memperkuat iman kita, untuk menghidupkan hidup kita kembali, untuk kita bisa diutus untuk memberitakan amanat agung. Setuju gak Pak Bu? Kita harus sama-sama semangat, kita harus berdampak bagi banyak orang lain. Bagi keluarga, suami, istri, semuanya kita harus berdampak bagi banyak orang. Kalau hari ini kita bilang kita mau pas di momen Paskah ini, artinya kita harus hidup benar-benar di dalam Tuhan Bapak Ibu. Hidup harus berdampak, hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan, hidup seperti orang yang punya Tuhan yang hidup. Itu yang paling penting. Jangan sampai lupa pesan ini.
Biar di momen Paskah ini kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Saya juga bersama dengan tim pengembalaan sedang membicarakan bagaimana caranya gereja kita di Jakarta Family Church ini bisa berdampak bagi banyak orang. Ntar mungkin dalam waktu dekat akan ada meeting sama Pak Totong. Kita banyak mau diskusi bagaimana biar kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ini itu kita bisa lakukan dan kita tujuannya sama untuk biar banyak orang bisa merasakan kasih dan kebangkitan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seberapa banyak kita yang mau dipakai sama Tuhan dan mau diutus sama Tuhan? Karena Yesus bangkit untuk mengutus kita loh. Kalau kita gak mau diutus artinya kita sedang menyia-nyiakan kebangkitan Tuhan loh. Mengutus kita itu bukan jadi pendeta, gak semuanya. Setuju gak Pak Bu? Tapi yang pasti jadi berkat bagi semua orang, itu pasti. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan. Yuk saya boleh undang para pemain musik WL Singer maju ke depan. Mari kita pejamkan mata kita sebentar, saya mau ajak kita merenungkan di momen kebangkitan Tuhan ini. Pertanyaan yang pertama tadi, apakah kita sudah pas menanggapi pengorbanan Tuhan? Yang kedua, apakah sudah pas tujuan hidup kita itu sama seperti tujuan hidupnya Kristus? Di kebangkitan ini apakah kita mau dibangkitkan menjadi orang yang hidup dan berdampak bagi banyak orang Bapak Ibu? Sama seperti momen kehidupan Petrus tersebut. Di momen dia ketemu kembali sama Tuhan. Ketika momen di hari Paskah pertamanya Petrus, saya bisa bilang. Momen pertama Paskahnya Petrus itu mengubahkan seluruh kehidupan Petrus. Momen Paskah di Taman Getsemani itu. Maaf, di Danau Tiberias itu. Itu yang mengubahkan kehidupannya Petrus. Momen Paskah itu di Danau Tiberias itu yang mengubahkan pola pikir, cara hidup, gaya hidupnya Petrus. Momen Paskah pertama kali di Danau Tiberias itu mengubahkan ketakutan Petrus menjadi keberanian bersama dengan Tuhan. Momen Paskah pertama kali di Danau Tiberias itu mengubahkan apa yang tidak pas dalam kehidupan Petrus menjadi pas bersama dengan Tuhan. Di momen Tiberias itu Bapak Ibu, kehidupan Petrus benar-benar diubahkan. Apakah hari ini kita mau Bapak Ibu merasakan Paskah di Danau Tiberias itu sama seperti Petrus? Di mana kita tahu bahwa Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup itu spesial buat kita. Sama seperti dia bangkit spesial buat seorang yang namanya Petrus. Mari kita pejamkan mata kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ya Tuhan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari dengan segenap hati katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Saya boleh undang para petugas perjamuan maju ke depan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan segenap hati katakan. Terlalu
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa sekarang Bapak Ibu. Masing-masing berdoa sama Tuhan apa yang menjadi rema firman Tuhan hari ini dalam kehidupan. Kalau sebentar kita juga mau masuk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan yang kudus ini. Mari jadikan momen ini, momen pertemuan kita sehidangan dengan Tuhan. Kami tahu Engkau bangkit untuk kami ya Tuhan. Mari terus berdoa, mari terus berdoa. Tuhan bicara dalam hati kami yang paling dalam hari ini ya Tuhan. Ingatkan apa yang harus kami ubah dalam kehidupan kami. Jamah kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Saya percaya lewat perjamuan yang nanti kita akan lakukan ini akan mendatangkan berkat untuk setiap kita. Mari kita berdoa, jangan simpan dosa. Mungkin kebencian. Mungkin di setiap dosa yang masih kita lakukan baik sengaja gak sengaja. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami ya Tuhan. Murnikan setiap hati kami yang bercelah ini ya Tuhan. Ampuni setiap pikiran kami yang masih kotor ini ya Tuhan. Ampuni setiap tindakan kami ya Tuhan. Baik yang kami sengaja maupun kami gak sengaja ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami seringkali menjadi batu sandungan bagi orang-orang terdekat kami. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Biar lewat perjamuan di momen Paskah ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Kau mau memberkati hidup kami. Engkau mau memberkati keluarga kami. Engkau mau menyembuhkan sakit kami. Engkau mau memateraikan kehidupan kami. Engkau mau memberkati usaha pekerjaan kami ya Tuhan. Jamah kami ya Tuhan. Mari berdoa Bapak Ibu. Pakai 1 menit ini berdoa sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tuhan layakkan kami. Mari kita introspeksi diri kita sama-sama Bapak Ibu. Jangan ada yang simpan dosa. Biar kita masuk perjamuan dengan hati yang penuh ucapan syukur kita sama Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan, mari berdoa. Makasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Kami mau masuk perjamuan ya Tuhan. Mari perjamuan kudus boleh dibagikan. Bapak Ibu silakan duduk. Anak-anak usia di bawah 12 tahun jangan mengambilnya. Perjamuan hanya untuk orang yang percaya Bapak Ibu. Bagiku siapkan hati kita. Tuhan Yesus, kami mau masuk perjamuan kudus kami dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Mari kita angkat roti kita tinggi di atas tangan kanan kita, di atas kepala kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan yang sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur sama Tuhan, jangan ada yang diam. Naikkan ucapan syukurmu sama Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari bersyukur sama Tuhan. Engkau Allah yang baik ya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Makasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan. Makasih ya Tuhan, makasih ya Tuhan, makasih. Mari angkat kedua tanganmu lebih lagi katakan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Dan kami siap untuk hidup seperti punya Tuhan yang hidup. Kami siap ya Tuhan untuk memberitakan banyak kabar baik sama orang-orang terdekat kami. Pakai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau mati dan bangkit untuk setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, silakan duduk.